Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Bergantung pada. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengutuk. Emosi membutuhkan pemahaman tentang asal mula waktu. Saya telah mempelajari jari abadi ini dengan sia-sia dan belum memahami asal mula waktu. Itu semua tidak masuk akal. Tiba-tiba Chen Ping merasa seperti sedang ditipu. Melihat Chen Ping seperti itu, Taizu dari keluarga Ji tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya diri dan merasa tidak dapat memahami asal mula waktu?" Siapa yang mengatakan itu? Tentu saja saya yakin, tetapi jika Anda tidak menjelaskannya kepada saya terlebih dahulu, saya merasa Anda menipu saya. Chen Ping tahu bahwa Taizu dari keluarga Ji pasti melakukan ini dengan sengaja. Jari abadi ini adalah keahlian rahasiaku. Apakah menurutmu aku ingin mengajarkannya kepada orang lain dengan santai? Setelah berbicara, Taizu dari keluarga Li mengulurkan tangannya dan menyentuh dahi Chen Ping, dan nafas emas mengalir ke dahi Chen Ping. Di lautan kesadaran, saya melihat ledakan di lautan kesadaran Chen Ping, dan ada keterampilan ekstra dalam sekejap. Aku tidak menyangka ada orang yang terkurung di lautan kesadaranmu. Setelah memberikan jari abadi kepada Chen Ping, Taizu dari keluarga Ji berkata kepada Chen Ping, "Itu adalah seorang kultivator iblis. Tubuhnya dibunuh oleh saya, dan jiwanya dipenjarakan di lautan kesadaran saya." Chen Ping menjelaskan, "Sekarang aku telah mengajarimu jari abadi. Adapun kapan kamu bisa menggunakannya, itu tergantung padamu. Saatnya memahami asal mula waktu. Kemana kamu berencana pergi setelah meninggalkan keluarga Ji?" Taizu dari keluarga Ji bertanya. "Pergi ke iblis wilayah selatan." Ping berkata jujur, Gunung Tianmo adalah tempat yang sangat berbahaya. Ada banyak penggarap setan di tempat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa selama perang antara dewa dan setan, Gunung Tianmo juga merupakan medan perang. Itu juga merupakan tempat yang paling kejam dan paling kejam, keabadian yang fatal. Banyak medan perang. Petik 2. Ada legenda di kaki Gunung Iblis pada hari itu bahwa iblis besar dari dunia iblis kuno ditekan di bawah. Namun selama pertempuran antara dewa dan iblis, segumpal sisa jiwa iblis besar dilepaskan. Akibatnya, banyak makhluk abadi terbunuh. Sejak saat itu, puncak gunung itu berganti nama menjadi Gunung Tianmo. Banyak pembudidaya iblis memulihkan diri di Gunung Tianmo, dan itu telah menjadi tempat dengan banyak pembudidaya iblis di dunia para dewa dan manusia. Taizu dari keluarga Li mengikuti Chen Ping dan berkata, "Apakah ada hal seperti itu?" Chen Ping sedikit terkejut. Tampaknya iblis besar itu tertahan di bawah gunung ajaib hari itu. Jauh lebih hebat dari Feng Mo. Gumpalan jiwa yang tersisa dapat membunuh begitu banyak makhluk abadi. Jika ini adalah tubuh asli, itu bagus sekali. Kelompok, ada bahaya di Gunung Tianmo, tapi juga ada peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar pula peluangnya. Jaga dirimu. Setelah Taizu dari keluarga Ji selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih ringan dan akhirnya menghilang. Chen Ping tidak merasa heran, Taizu dari keluarga Ji tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya, namun bukan berarti jiwanya tidak bisa meninggalkan tanah leluhurnya. Tidak bisa pergi. Jika memang tidak mungkin meninggalkan Dandi, maka mustahil bagi Taixiang dari keluarga Ji untuk mengetahui begitu banyak tentang keluarga Ji. Urusan. Setelah Taizu dari keluarga Ji pergi, Chen Ping memanggil Huo Feng dan Ji Yun untuk pergi secara diam-diam. Setelah meninggalkan keluarga Ji, Li Yun melihat kembali ke rumah besar keluarga Ji. Mungkin tidak akan ada kesempatan untuk kembali setelah waktu ini. Tinggalkan untuk. Namun Ji Yun sendiri juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di keluarga Ji, dia hanya akan bisa menjadi orang yang pendiam selama sisa hidupnya. Tuan muda. Tapi tidak seperti Chen Ping, dia bisa mengalami banyak hal. Mungkin saat Chen Ping benar-benar naik, dia juga bisa naik ke dunia peri bersama-sama. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai pencerahan, seekor ayam atau anjing akan naik ke surga.
Saat kami keluar dari kota kuning dan biru, langit semakin cerah. Tuan Chen, kemana kita harus pergi selanjutnya? Ji Yun bertanya pada Chen Ping. Pamanmu bilang ada susunan teleportasi di kota Zuhuang yang bisa menuju ke wilayah selatan. Ayo pergi ke kota Zuhuang dulu, kata Chen Ping. Tuan Chen, saya tidak kenal Su Huangcheng. Ji Yun tampak malu. Dia telah tinggal di wilayah utara, seperti beberapa kota kekaisaran dan kerajaan di wilayah tengah. Ji Yun tidak tahu di mana mereka berada. Chen Ping melirik ke arah Huo Feng, yang juga dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak, aku juga tidak mengenalnya, tahukah kamu? Lihat aku, ini memalukan. Tak satu pun dari mereka yang mengenal Su Huangcheng, jadi bagaimana mereka bisa pergi ke susunan teleportasi? Tuan Chen, saya pikir pasti ada orang di kota Huanglan yang akan pergi ke kota Zuhuang untuk membawa susunan teleportasi ke wilayah selatan. Jika tidak, kami meminta seseorang untuk membawa kami ke sana. Petik 2, kata Ji Yun. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan akhirnya diam-diam keluar dari kota Huanglan. Jika dia kembali, dia pasti akan melakukannya. Dia akan memberitahu Ji Lianjun bahwa ketika saatnya tiba, dia akan diundang kembali untuk berhubungan seks dengan wanita di keluarga Ji, tetapi Chen Ping tidak akan melakukannya. Tepat ketika mereka bertiga bingung, suara yang jelas dan nyaring terdengar. Jika kamu ingin pergi ke kota Zuhuang, aku akan mencarikan seseorang untukmu. Ji Meiyan keluar dari belakang mereka dan berkata, kakak. Ji Yun sedikit terkejut melihat Ji Meiyan. Chen Ping juga tidak menyangka Ji Meiyan akan mengikuti mereka keluar kota secara diam-diam, dan dia juga terkejut dan berkata, Nona Li, mengapa Anda mengikuti saya? Aku tahu kamu akan pergi, kenapa aku tidak bisa mengantarmu? Entah kita punya perasaan atau tidak, bagaimanapun juga, aku memberikannya padamu untuk pertama kalinya, dan kamu akan menjadi seumur hidupku. Pria yang tidak bisa aku lupakan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, ikut saja denganku. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa mengikuti Ji Meiyan kembali ke kota. Ji Meiyan membawa Chen Ping dan mereka bertiga ke halaman terpencil, lalu berjalan dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang gadis seumuran dengan Ji Meiyan keluar. Saat melihat Ji Meiyan, gadis itu tampak sedikit terkejut. Meiyan, kenapa kamu ada di sini? Kata gadis itu, lalu menatap Chen di belakang Ji Meiyan dengan waspada. Ratakan ketiganya. Jangan gugup. Mereka bertiga adalah saudaraku, kata Ji Meiyan. Mendengar perkataan Ji Meiyan, gadis itu melonggarkan kewaspadaannya, menjauh dan berkata, silakan masuk. Ji Meiyan membawa Chen Ping dan yang lainnya ke halaman terpencil. Ketika mereka masuk, kehampaan bergetar, dan kemudian segala sesuatu di depan Chen Ping dan yang lainnya berubah. Mereka melihat keluar ke halaman yang sangat terpencil dan bobrok. Setelah masuk, ternyata itu adalah sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah, dengan bangunan dan paviliun yang sangat indah di dalamnya. Li Meiyan bersikap sangat tenang, sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya, tetapi Chen Ping dan 3 orang lainnya sedikit terkejut. Mengerti, Chen Ping tidak menyangka ada dunia lain yang tersembunyi di halaman biasa ini. Siapa yang mampu membuat dunia sekecil ini dan tinggal di sini? Mungkinkah pemilik di sini mengetahui asal-usul ruang dan dapat membuka ruang? Melihat ketiga Chen Ping dan yang lainnya, Li Meiyan menjelaskan, ini adalah ruang yang telah terbuka. Anda, jangan gugup, Kak. Adakah ahli di kota kuning dan biru ini yang bisa membuka ruang sendiri? Ji Yun berkata dengan emosi. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Setelah Li Meiyan selesai berbicara, dia menyusul gadis itu sekarang dan bertanya, Qianan, Paman Kai. Apakah kamu pernah ke wilayah selatan baru-baru ini? Silakan, kita harus berangkat dalam 2 hari ke depan. Kali ini aku akan pergi dengan ayahku. Kai Zinan mengangguk dan berkata, ketiga temanku ini juga ingin pergi ke wilayah selatan, jadi
Saya khawatir itu tidak mungkin. Bisa saja kalau kami datang beberapa hari sebelumnya, tapi sekarang personelnya sudah diputuskan, saya khawatir tidak akan ada posisi apapun. Kai Qianan tidak menunggu Ji Meiyan selesai berbicara, dan berkata dengan ekspresi gelisah. Biarkan aku bertemu Paman Kai dulu, kata Ji Meiyan. Kai Qianan membawa beberapa orang ke aula dan kemudian pergi, mungkin untuk mencari ayahnya. Setelah Kai Qianan pergi, Li Meiyan menjelaskan kepada Chen Ping dan yang lainnya. Ruang ini tidak diciptakan oleh ahli manapun. Ia dibuat dengan senjata ajaib kuno. Untuk mempertahankan ruang ini, dibutuhkan banyak batu spiritual, kata Li Meiyan. Sungguh menakjubkan bahwa senjata ajaib bisa memiliki kemampuan seperti ini. Mata Ji Yun penuh dengan rasa iri. Chen Ping tidak terkejut. Beberapa senjata sihir kuno, senjata spiritual, atau artefak memiliki berbagai fungsi. Ini normal. Tapi bagaimana keluarga ini memperoleh senjata ajaib kuno membuat Chen Ping sangat bingung. Ji Meiyan melihat keraguan Chen Ping, jadi dia melanjutkan, pemilik keluarga ini bernama Kai Hongwei, dan dia mahir dalam survei geologi. Jadi selama bertahun-tahun, dia telah mengatur orang untuk pergi ke wilayah selatan untuk berburu harta karun, dan dia familiar dengan jalan menuju wilayah selatan. Tapi itu saja. Orang Taobao sepertimu selalu menjaga nyawamu. Kudengar setiap kali kamu pergi berburu harta karun, kamu akan selalu kecewa saat kembali. Banyak orang akan mati. Namun, Kai Hongwei mahir dalam pencarian geologi, jadi dia bisa menemukan harta karun setiap saat, dan bersamanya. Bagi yang berangkat, resikonya akan jauh lebih kecil, artinya sebelum setiap keberangkatan akan banyak orang yang datang untuk memilih tempat yang sama. Oke. Petik 2. Tapi Kai Hongwei tidak bisa diajak oleh semua orang. Dia harus melalui penilaian dan direkomendasikan oleh seorang kenalan, dapat menemukannya bahkan di luar halaman. Tapi jangan khawatir, saya sudah mengenal putrinya Kai Qianan sejak dia masih kecil, jadi meskipun kursinya penuh, kalian bertiga juga akan baik-baik saja. Petik 2. Apakah Kai Hongwei mendapatkan senjata ajaib yang membuka ruang ini? Chen Ping bertanya. Mungkin saya belum pernah melihatnya. Tempat ini baru dibuka beberapa tahun yang lalu. Saya kira dibeli dari luar. Ji Meiyan mengangguk dan berkata. Chen Ping menjadi tertarik pada Kai Hongwei. Anda harus tahu bahwa dunia surga dan manusia ini berbeda dengan dunia sekuler. Ada banyak medan perang antara dewa dan iblis di dunia ini, dan saya tidak tahu berapa banyak guru besar kuno yang telah terkubur. Jika Kai Hongwei ini benar-benar memiliki keterampilan menjelajahi dan melatih gua, dia benar-benar berbakat. Omong-omong, Kai Hongwei ini hampir seperti perampok makam di dunia sekuler. Jika ingin mendapatkan harta karun itu, Anda harus menemukan tempat yang bagus dulu. Keponakan tertua, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke rumahku hari ini? Kudengar banyak hal telah terjadi pada keluarga Jimu akhir-akhir ini. Apa ayahmu baik-baik saja? Ditemani dengan suara yang hangat, Kai Hongwei melangkah masuk. Dengan mengikuti nada percakapan dengan Li Meiyan, kita tahu bahwa Kai Hongwei memiliki hubungan yang baik dengan Ji Lianjun. Paman Kai, ayahku baik-baik saja, dan tidak ada yang salah dengan keluarga Ji. Aku datang ke sini hari ini untuk membawa beberapa teman dan ingin mengikuti Paman Kai ke wilayah selatan. Li Meiyan berkata dengan lugas. Kai Hongwei menoleh dan melirik ke arah Chen Ping dan mereka bertiga, dan kemudian ekspresi malu muncul di wajahnya. Bagaimanapun, Chen Ping dan yang lainnya terlihat sangat muda, dan kekuatan mereka tidak tinggi, mereka hanya di keadaan fusi. Keponakan tertua, kamu juga tahu bahwa ada banyak bahaya di sepanjang jalan ketika aku pergi ke wilayah selatan, dan korban jiwa sangat besar. Jika temanmu ikut denganku, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungi mereka. Kai Hongwei dengan sopan menolak. Ji Meiyan. Jika Chen Ping dan yang lainnya mengikutinya, itu seperti menimbulkan beban bagi diri mereka sendiri. Kai Hongwei tidak akan menyetujuinya. Tanda seru.
Apakah ada bahayanya menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke wilayah selatan? Li Yun berkata dengan sangat bingung. Mereka hanya tidak tahu jalannya. Jika mereka mengenal Zhu Huangcheng, mereka bisa pergi ke wilayah selatan dengan menggunakan teleportasi arai tanpa perlu. Ini dia Kai Hongwei. Kai Hongwei melirik Ji Yun, lalu berkata, saya belum pernah duduk di susunan teleportasi ketika saya pergi ke Nancheng. Jangan duduk di susunan teleportasi. Ji Yun tercengang. Mengambil susunan teleportasi, Anda harus pergi ke kota Zhuang dari sini, lalu menunggu teleportasi pergi ke Nancheng. Itu terlalu memakan waktu. Saya selalu langsung menuju wilayah selatan dari sini, perjalanannya jauh lebih singkat, tetapi sangat berbahaya. Petik 2. Jadi kalian yang tidak kuat tidak cocok mengikuti saya. Kalian bisa langsung menuju kota Zhuang untuk duduk. Kirimkan saja ke formasi. Petik 2. Kata Kai Hongwei.